Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku semuanya, selamat datang kembali bersama channel ini. Apa kabar? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat selalu, dimurahkan rezekinya, serta dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, pada hari ini ya, pada tanggal 18 Juni 2024, kita akan melihat sirkuit Mandalika kembali, bagaimana terbarunya, serta apa saja proses tahapan pengerjaan persiapan untuk menyambut MotoGP yang akan digelar pada September mendatang. Nah, kita mulai dari sini untuk melihat mulai dari kondisinya dan apa saja progres pengerjaan yang dilakukan, yang saat ini sedang sibuk ya di area sirkuit Mandalika, baik di luar maupun dalam, untuk benar-benar siap dan matang nanti menyambut balapan MotoGP tersebut. Dan baiklah, inilah dia progres pengerjaan yang dilakukan ya, kesibukan di sirkuit Mandalika saat ini. Pemasangan pipa air bersih yang nantinya akan dikoneksi langsung, dipasangkan ke dalam dari box culvert berukuran besar yang sudah tertimbun di sini. Ya, pasti teman-teman sudah mengetahuinya ya, beberapa bulan yang lalu, untuk progres dari pemasangan box culvert sebagai jalur pipa dan jalur kabel nanti, dan akan lebih baik dan lebih sempurna, lengkap untuk kawasan Mandalika dan sirkuit Mandalika, teman-teman. Dan saat ini masih terus berproses ya, makin berbenah sirkuit Mandalika dan kawasannya, pengerjaan hal-hal baru yang dibikin lebih baik dan lebih menarik, keren lagi untuk hal-hal baru sirkuit Mandalika, serta beberapa pengerjaan yang masih belum selesai terus dilanjutkan ya, karena kita ketahui ya, pengerjaan tersebut tidak mudah dilakukan, tidak langsung cepat jadi, tapi memerlukan beberapa tahun untuk rampung agar mendapatkan hasil yang maksimal dan lebih baik sesuai harapan yang sudah diharapkan oleh pihak terkait atau pihak pengelola di sini. Dan tak lupa pula kita terus bersyukur dengan apa yang sudah ada di sirkuit Mandalika. Sejauh ini kita patut apresiasikan kepada pihak pengelola dan para pekerja, sehingga sudah menciptakan ya sirkuit Mandalika dan juga fasilitas sarana pendukung yang sudah mereka bangun, sehingga sudah terlihat sebagus ini. Dan tidak mau berpuas diri, tak cukup sampai di sini, akan terus ya berbenah. Dan tentunya buat pemirsa semuanya, kita terus bersabar dan tetap menunggunya, terus nikmati segala proses dan tahapan di sirkuit Mandalika. Kita dukung dan terus berdoa demi kelancaran, dan juga kita yakin ya dan optimis bahwa sirkuit Mandalika kalau sudah waktunya nanti akan seperti apa yang kita inginkan. Yang penting positif akan bisa terjadi, teman-teman ya. Ya, seperti beberapa tanda ada info yang beredar saat ini untuk tribun akan dibenahi seperti itu, dan yang lain-lain. Dan intinya sirkuit Mandalika ini sudah memenuhi standar internasional. Bagi teman-teman yang belum mengetahuinya, sudah memenuhi standar FIM sehingga bisa menggelar balapan MotoGP, World Superbike, dan juga ARRC yang akan kembali digelar di sirkuit Mandalika. Nah, jadi buat teman-teman jangan khawatir ya, semua yang ada di sirkuit Mandalika ini sudah diketahui oleh Dorna, sudah layak dan sudah ya dihomologasi, diinspeksi secara menyeluruh, secara detail, jadi bisa menggelar balapan MotoGP dan balapan internasional lainnya. Dan mengingat ya banyaknya keunggulan yang dipunyai sirkuit Mandalika, terutama masalah pemandangannya yang letak sangat cocok sekali berada di pinggir pantai. Lokasinya sangat strategis sekali ya, berada di sekeliling perbukitan, view yang indah, hijau ya, dan juga area laguna dan yang lain-lain yang menjadi daya tarik dan keunggulan tersendiri sirkuit Mandalika. Dan memiliki aspal yang bagus, berkualitas ya, memenuhi standar balapan internasional di dunia, seperti sudah digelar balapan MotoGP, World Superbike, dan balapan mobil ya, atau balapan roda 4 sudah diselenggarakan di sirkuit Mandalika dengan aspal yang bagus, cocok ya, sesuai dengan letak keberadaan sirkuit Mandalika ini berada di pinggir pantai. Jadi pembalap sudah merasakan aspal sirkuit Mandalika dengan layout lintasan sirkuit Mandalika. Ya, beberapa para pembalap kita ketahui ya mengakui bahwa aspal sirkuit Mandalika ini sangat
bagus ya pada saat mereka balapan di sirkuit Mandalika, mendapatkan daya cengkam yang kuat ya, makin ngegrip, dan tentunya racing line saat ini makin terlihat lebar ya, menyatu sekali aspal dengan karet ban dari para pembalap sehingga makin sempurna dan terus ya dijaga dan dirawat untuk aspal sirkuit Mandalika. Begitupun area-area yang lain tidak dibiarkan begitu saja ya, setelah jadi tidak dibiarkan, tapi perawatan rutin terus dilakukan ya, biar selalu tetap terjaga dan tetap memenuhi standar internasional. Oke, dan baiklah kita lanjut ke info terbaru ya mengenai sirkuit Mandalika. Buat sahabatku semuanya, mari dengarkan dan simak video ini ya dari awal sampai akhir. Dan inilah dia, ITDC kaji rencana pemasangan atap tribun penonton sirkuit Mandalika. Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) sedang mengkaji pemasangan atap atau kanopi di 11 tribun regular grandstand sirkuit Mandalika. Pemasangan atap ini untuk menghindari cuaca panas saat event MotoGP Mandalika berlangsung pada 27 sampai 29 September 2024. Nah, jadi saat ini sedang dikaji, masih dalam proses, kata Sahirman MotoGP Mandalika, Troy Waroka. Troy belum bisa memastikan apakah rencana pemasangan kanopi tersebut dapat dieksekusi tahun ini atau tidak. Tapi kalau tidak terkejar sekarang, mungkin tahun depan bisa, imbuhnya. Direktur Operasi PT ITDC ini menjelaskan proses pengajuan penambahan fasilitas di sirkuit Mandalika penyesuaikan metode kerja perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara BUMN. Menurutnya, pengajuan usulan tersebut membutuhkan kajian matang sebelum dieksekusi, seperti itu. Kalau di swasta, kita itu bisa cepat, tapi kalau BUMN itu semua harus ada step, dan kami direksi yang sekarang komitmen untuk memastikan itu, imbuhnya. Dan kendala lain, Roy berujar, yakni waktu penyelenggaraan MotoGP 2024 di sirkuit Mandalika yang relatif mepet. Selain itu, grandstand yang harus dipasang cukup banyak. Berdasarkan hasil evaluasi saat MotoGP 2023, kanopi rencananya dipasang 11 tribun regular grandstand, diantaranya tribun premium J, K, dan L, tepat di tikungan 15, 16, dan 17, serta penambahan atap di tribun A, B, J, K, dan L. Sementara itu, General Manager The Mandalika, Wahyu Moer Hadi Nugroho, berharap penonton MotoGP Mandalika tak lagi kepanasan ketika balapan berlangsung. Ia mengaku sudah mendengar keluhan terkait penonton yang kerap kepanasan saat menonton balapan di grandstand tersebut. Kami mencoba untuk mempersiapkan nanti saat semester 1 pada 2025 itu akan kami bangun dengan persiapan yang lebih baik, pungkasnya. Oke, dan baiklah buat pemirsa semuanya, itu dia tadi ya info yang bisa saya kabarkan mengenai tribun sirkuit Mandalika menjelang MotoGP ini, apakah dibangun ataukah tahun depan akan mulai dibangun ya. Seperti apa yang sudah didengarkan tadi melalui info yang saya kabarkan tadi. Baiklah, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Kita lihat ya suasana di sirkuit Mandalika pada hari ini, dan juga di area parkir tadi sempat kita lihat banyak material besi yang sudah dipersiapkan di sana, siap dilakukan pemasangan oleh tim ahli khusus yang sudah ada di sana, teman-teman. Inilah dia untuk bukit yang berhadapan langsung dengan sirkuit Mandalika yang dulunya di sini ditanami bunga bougainville atau bunga warna pink. Dan saat ini kita lihat bunga tersebut ya tidak ada lagi karena tidak sesuai atau tidak cocok tempat keberadaannya, teman-teman ya.
Nah, jadi tempat tersebut ya direncanakan sematang mungkin ya apa yang nanti akan dibikin untuk tampilan dari layar televisi internasional, karena dunia melihat untuk tampilan wajah baru sirkuit Mandalika, terutama di sana teman-teman ya, seperti di bukit sana yang dulunya ada pink atau bunga yang warna pink tapi tidak ada, tapi nanti akan direncanakan untuk konsep-konsep berikutnya. Baiklah, di sini kita berada di area belakang tribun. Nah, inilah dia bagi teman-teman yang belum mengetahui untuk cara ya selalu tetap subur dan kelihatan menghijau sirkuit Mandalika dengan seperti ini teman-teman ya. Sekarang ini dipasangkan pipa, dikoneksi ya, pipa panjang ya ratusan meter ya panjangnya. Kemudian apabila diperlukan ya dibuka untuk keran tersebut bisa menyemprotkan dengan secara otomatis ya tanaman di sini. Jadi tidak perlu ribet lagi kendaraan keluar masuk di sini melakukan penyiraman. Di sini sudah disediakan untuk pipa sebagai air yang mengalir di sini, lalu dibuka kerannya ya, dibuka tutup lalu disirami. Nah, seperti itu ya, luar biasa.